Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kang Rohim Official, kembali lagi bersama channel Kang Rohim yang akan mendiskusikan secara khusus tentang masalah dan solusi menghadapi suami yang selingkuh atau suami yang sudah berhenti selingkuh. Di sini masih bersama guru kita Kang Rohim yang akan kita serap ilmunya agar siapapun istri yang saat ini punya masalah suaminya selingkuh atau punya luka batin akibat perselingkuhan suami bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Ya. Ya, Assalamualaikum guru, apa kabar guru? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik, di video ini secara spesifik kita akan bahas salah satu pendapat guru jika istri harus berhati-hati jika sikap suami tertutup dan seakan menyembunyikan sesuatu. Sikap istri harus berhati-hati jika sikap suami tertutup dan seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Oke. Nah, agar lebih jelas, langsung saja saya masuk ke pertanyaan pertama ya guru. Apa yang biasanya membuat seorang suami mulai bersikap tertutup dan menyembunyikan sesuatu dari istrinya? Kalau pengalaman ya, saya juga pernah tertutup tapi sedikit tertutup. Dan saya juga memahami suami-suami yang tertutup kepada istrinya itu karena ada yang menyakitkan dirinya. Salah satu yang membuat sakit suami adalah tidak dihargai. Tidak dihargai dari istrinya sendiri dan tidak dihargai dari keluarganya. Itu dia akan tertutup. Karena suami tidak dihargai. Jadi usahanya tidak dihargai, arahannya tidak dihargai, dia akan membuat tertutup. Maka kalau tertutup seperti ini, dia juga menutup rezeki kepada istri dan juga kepada anggota keluarganya. Walaupun masih membuka ya, masih memberi, masih hadir di kondangannya, masih membantu, tapi tidak selebar ketika dihargai. Tertutupnya sedikit. Kalau sangat tertutup, wah ini suami Anda sudah sakit hati beneran. Ada satu kisah dari seseorang yang datang ke saya, itu suaminya tertutup sekali, bahkan membuang istrinya itu karena sudah berkali-kali menghabiskan hartanya. Jadi istri itu usul punya usaha begini, diturutin habis berapa miliar. Kemudian usul saudaranya punya usaha begini, diinvest berapa, sampai kemudian nggak berhasil semuanya. Akhirnya suami jengkel sekali, sudah tidak dihargai, sudah diberi modal nggak kembali, ya akhirnya cuek. Suami itu tertutup sekali. Maka hati-hati, kalau satu langkah Anda merasa menyakiti, tidak menghargai suami, ya koreksi. Anda butuh konsultan untuk membantu langkah Anda. Nanti kalau ke saya arahkan, kamu harus bersikap seperti ini. Amalan apa yang harus dilakukan? Termasuk tidak harus bicara, Anda bisa mempengaruhi suami biar terbuka. Oke, lanjut. Bagaimana perubahan sikap yang sering terjadi ketika suami menyimpan sesuatu? Seperti rahasia. Ya, tidak loss. Ya nafkahnya cukup lah, yang penting untuk makan minum, sandangan atau pakaian yang layak kepada istri, kepada anak, tidak ada berlebihan, tidak ada surprise lah, nggak dibeliin emas gitu. Kemudian minta apa paling disaring dulu gitu. Tapi masih menjadi istri. Ya, nanti kalau dirasa di waktu momen tertentu Anda pantas menerima hadiah, akan diberi hadiah. Yang penting ketika suami Anda tertutup, Anda harus mengkoreksi banyak diri Anda. Paling penting adalah minta maaf. Minta maaf, maafkan saya ayah atas atau pak atas perlakuan saya di masa lalu yang manja. Maafkan saya ayah atas mungkin saya pernah menyakiti di bagian ini. Ya, pasti kan istri tahu ya. Oh, tindakan saya dulu ini menyinggung perasaan suami.
Nah, minta maaf dan sampaikan tindakan itu kepadanya. Suami akan menjadi terbuka. Jangan malah cuek, malah kemudian mencari suasana hiburan Anda sendiri, dia semakin tertutup atau bahkan menutup cinta, menutup hubungan. Mengapa penting bagi istri untuk lebih peka terhadap tanda-tanda ini? Mengapa penting bagi istri itu ya? Ini penting dan tidak penting. Penting ketika Anda ingin mempertahankan rumah tangga Anda. Tidak penting ketika Anda memang kepengen membuat jarak atau ingin berpisah. Jadi saya tidak menganggap penting karena itu urusan Anda, urusan para istri yang memang menginginkan kepentingan ini. Kalau Anda merasa bahwa ini hubungan keluarga yang harus kita jaga, ya silahkan dijaga. Anda jaga dengan suami Anda dengan hal-hal yang tadi saya sarankan. Sampai kalau tidak penting, jangan mengulur-ngulur waktu. Tanyakan, kenapa kamu tertutup? Aku nggak suka kamu tertutup. Apa salah saya? Beritahu saya agar saya bisa membenahi. Kalau masih tertutup, ya sudah. Saya nggak mau hubungan keluarga yang seperti ini. Saya ingin damai, kita damaikan di pengadilan agama. Gitu aja. Apa saja kebiasaan atau pola komunikasi yang berubah saat suami mulai merahasiakan sesuatu? Oke, ada komunikasi verbal dan non verbal. Kalau suami berubah, ya pertama mulai biasanya tertutup itu verbalnya tidak terjadi, tidak menyentuh, tidak mencolek, bahkan risih kalau nyentuh, itu verbal. Itu kalau sudah begitu, Anda walaupun ada komunikasi secara langsung, masih memerintah Anda, masih bicara pada Anda sebagai istrinya, itu kok tidak ada komunikasi verbal yang menyentuh, mencolek, apalagi sampai menggandeng, pegangan, pemesraan, itu nggak ada. Itu sudah mulai tertutup. Ya. Anda harus waspada, Anda harus hati-hati. Anda minta maaf saat itu. Apapun tidak usah Anda usah menyampaikan saya itu salah apa, nggak usah begitu, tapi saya minta maaf Pak, atau saya minta maaf ya atas apa yang saya kadang bertindak, berperilaku tidak menyenangkan hati ayah misalnya. Nah itu nanti akan terjadi komunikasi verbal yang terbuka lagi. Kalau terjadi seperti itu, kalau Anda pada kondisi komunikasi non verbal dan Anda malah tidak minta maaf, malah Anda mencari kesenangan sendiri, nggak peduli atau sampai naik dewi, ya nanti akan terjadi komunikasi non verbal yang tertutup. Suami akan diam, tidak berpendapat, marah kalau memang sudah mentok atau sudah meludak di kepalanya, ya pas di rumah nggak ada makanan dan nggak ada sapaan dari istri, diam saja, nggak ada perhatian terhadap makanan, kemudian pandangannya Anda tidak berdandan cantik, tidak menyenangkan matanya, kemudian perutnya Anda tidak penuhi dengan makanan dan minuman, dan seksualnya Anda abaikan, wah, dia akan jadi menutup komunikasi non verbal. Dia akan diam, dia akan mencari mencari tempat pendiaman diri, mungkin main handphone terus, tidak pernah nyapa Anda. Kalau bahkan Anda sapa pun dia akan diam, karena dia butuh untuk Anda minta maaf. Anda minta maaf, sentuhlah dia, maka dia akan bergerak dan menjadi baik bicaranya. Tadi pertanyaannya apa? Kalau sudah tertutup seperti itu, apa saja kebiasaan atau pola komunikasi yang berubah saat suami mulai merahasiakan sesuatu? Ya, itu ya tadi ya. Sikapnya nggak nyolek, nggak nyentuh, kemudian ucapannya atau pembicaranya menjadi diam, tidak berpendapat, dia hanya melakukan apa yang
dia sukai. Ya, dia lebih banyak menghindar. Paling pulang, sekedar pulang, nemuin anaknya, mencari sesuatu, makan, minum, pergi lagi. Dan bahkan mengurangi hadiah-hadiah yang seharusnya diterima oleh istri. Lanjut. Ya, bagaimana cara membedakan antara suami yang hanya butuh privasi dengan suami yang benar-benar menyembunyikan sesuatu? Butuh privasi itu seperti apa? Butuh dihargai mungkin, secara iya, intens gitu ya. Isi sama HP atau gimana gitu. Biasanya kan istri-istri kepo sama isi HP suami. Nah, mungkin dia butuh privasi atau gimana. Suaminya butuh privasi? Iya. Ulangin coba pertanyaan. Bagaimana cara membedakan antara suami yang butuh privasi dengan suami yang benar-benar menyembunyikan sesuatu? Biasanya kalau suami kan itu sih nggak mau dibuka-buka handphonenya, kan dia punya batasan privasi, mungkin di dalamnya ada sesuatu yang nggak perlu istri tahu gitu loh. Nah itu kan cara membedakannya istri gimana? Biasanya kan menerka-menerka kalau diisi di dalam handphone itu pasti ada yang disembunyikan, padahal tidak, cuman dia butuh privasi gitu kan. Oh gitu. Bagaimana cara mengetahui ya? Kalau saya sih orangnya terbuka ya. Nggak butuh privasi. Bahkan ada privasi tak buka. Nah, saya melihat ada beberapa teman saya begitu, bahkan ada klien yang memang begitu. Ada pokoknya hanya di 3 hal ini ya, coba dipahami. Anda komitmen nggak dulu dengan suami Anda dengan baik, menikah dengan atas menikah demi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Anda komitmennya baik, Anda tidak dipaksa, Anda tidak digerobyok, Anda membangun nikah dengan baik, insya Allah tidak ada yang privasi, semua terbuka. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Anda komunikasinya baik tidak di rumah, siapa, nyentuh, menyenangkan hati. Kalau pas ngomong sengak, kemudian Anda segera minta maaf. Mungkin pas ngomong yang agak menyulut dan Anda tersentuh hatinya, ya, kemudian Anda, ya tadi saya ngomong kayaknya menyakiti hati ayah, menyakiti hati papa, saya minta maaf ya. Terus atau Anda bisa mendamaikan suasana, gitu ya. Mendamaikan suasana contohnya pas ngomong begitu nggak perlu minta maaf, tapi ini kopi misalnya, karena suami Anda suka kopi, dan maafkan ya tadi kayaknya saya ngomongnya agak kasar. Kalau Anda pengen nambahi selain kopi dan minta maaf, tapi sebenarnya kalau sudah Anda berikan kesukaannya, biasanya dia akan menetralisir, menganggap itu itu kan cuman omongan atau wajar, nggak perlu dipermasalahkan, nggak perlu diributkan, memaklumi lah. Kemudian yang privasi ini tadi ya, komitmen. Kalau Anda komitmen baik, insya Allah tidak ada privasi. Komunikasi baik, insya Allah tidak ada privasi. Kemudian seksualnya baik, hubungan persetubuhan baik, tidak ada privasi. Kok suami punya privasi? 3 ini koreksi. Anda berhubungan baik enggak? Menuruti kebutuhan suami, keinginan suami, seksualnya tidak. Ada beberapa yang datang ke saya, ada juga teman yang punya privasi begitu, dan ternyata dia tidak dituruti oleh pasangannya. Dia mengakses film-film di luar, di film-film persetubuhan ya, yang menjadi hiburannya, dan itu di privasi. Takutnya apa? Dia takut, wah nanti kalau saya sering nonton ini, kok selama ini nggak pernah berhubungan, suami nonton beginian. Nah, Anda istri mencurigai akan, kamu begini ya, kamu nggak suka sama saya gitu, kamu mencari pelampiasan baru ya. Nah, itu kan makanya daripada menyakiti istrinya,
dia lebih baik memprivasi handphonenya. Atau dia memang tidak suka dikomunikasi kepada Anda, akhirnya dia mencari tempat komunikasi curhat ke orang lain, mencari konsultan, kemudian mungkin mencari teman curhat yang itu sangat privasi. Ya, itu karena komunikasi yang tidak baik. Atau di komitmen tadi, kalau komitmen sudah rusak atau Anda tidak bangun nikah kembali, bisa jadi dia mencari pengganti Anda, makanya di privasi. Itu ya, jaga 3 hal itu: perceraian, perselingkuhan, karena 3 hal: komitmen yang tidak tepat, komunikasi yang tidak tepat, dan persetubuhan hubungan seksual yang tidak tepat. Ini sampaikan kepada semesta ya. Jarang orang-orang yang bahas tentang beginian, setahu saya. Masih di sana itu kalau bahas-bahas tentang perselingkuhan itu nggak begitu detail dari 3 unsur ini. Padahal ini sangat penting. Makanya konsultan rumah tangga harus pahami komitmennya bagaimana. Jangan asal ini kena sihir, ini kena anu, kena anu. Anda nggak menelusuri fondasi nikahnya. Ini kalau nggak diperbaiki, apalagi komitmen, ya bisa rusak rumah tangga. Itu ya. Ya. Lalu mengapa suami yang menyimpan rahasia seringkali bersikap Ulangi. Mengapa suami yang menyimpan rahasia seringkali bersikap defensif atau mudah marah saat ditanya? Iya dong, rahasianya ditanya. Sudah tahu rahasia, ditanya. Ya Anda tanyanya harus secara batin. Ya, tanya secara batin. Anda harus bisa memahami kepekaan batinnya. Pakai tasbih ar-rahim, Anda akan tahu jawaban dari kepekaan batin itu. Ya dia marah itu wajar dong, rahasianya kok. Sebenarnya suami gitu, kenapa sampai punya rahasia? Loh, suami kalau sudah sepakat jadi suami istri, nggak ada rahasia. Bahkan di bajunya dibuka itu nggak ada rahasia. Tapi kenapa sampai menyembunyikan sesuatu menjadi rahasia di dalam hubungan? Karena ada komitmen yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik, dan persetubuhan yang tidak baik. Makanya dia memprivasi itu. Ya, koreksi kembali, tonton ulang dari awal video ini. Nanti Anda akan sadar. Kalau masih nggak sadar, kontak saya, ketemu saya. Nggak ketemu atau ketemu apa sih? Kok saya nggak menemukan jalan dari video ini? Ya tanya langsung ke saya. Apa masalah Anda? Okay. Ya. Apakah perubahan gaya hidup, kebiasaan keuangan, atau interaksi sosial suami bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan? Interaksi sosial, gaya hidup, kebiasaan keuangan bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu gitu yang disembunyikan. Ada sesuatu dari suami yang disembunyikan karena ini adalah keperluan pribadinya. Misalnya, saya nggak mau direpotin tentang ide beli mobil A misalkan. Jadi dia nggak akan bicara. Kalau dia bicara nanti istri akan mengatakan, itu jelek, itu nggak bagus, bagusnya ini. Nah, itu dia akan memprivasi dirinya, nggak akan ngomong apa tentang mobil misalnya, atau tentang kesukaannya misalkan, hobinya apa. Kalau saya suka musik, saya suka main gitar, saya nggak akan bicara tentang itu. Saya akan beli ya tanpa harus bilang, ini rahasia. Itu privasi ya. Ini berpengaruh juga ke sosial. Sosial itu suami bisa membuat rahasia ketika memang dia sangat suka bersosial atau berinteraksi dan mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan istri. Karena dia akan punya saving uang sendiri untuk dia berinteraksi secara sosial, karena itu membahagiakan dirinya. Yang penting adalah wajar atau dibolehkan secara Islam. Misalkan contoh ya, saya ada pondok
atau musola itu butuh bantuan, saya punya saving untuk itu, kemudian saya memberikan banyak uang ke sana dan tanpa istri tahu. Taunya ya pas disiarkan aja, loh kamu kemarin ngisi ini ya di pondok ini sekian ya, ya nggak marah karena tidak ngerepotin uang pokoknya itu ya, pokoknya dipenuhi dulu ya. Kalau Anda punya interaksi sosial yang harus Anda bahagiakan, mungkin Anda ngasih saudara Anda, ngasih orang-orang yang ada di keluarga Anda tidak perlu bilang, Anda harus punya kelebihan di rumah dahulu dipenuhi, kemudian berilah ke sana sesuka Anda, artinya yang Anda yang enteng, tidak menyakiti atau tidak merusak hati istri. Dia akan membuat privasi di situ, keuangan, sosial, itu wajar ya. Dan Anda sebagai seorang istri ya, yang Anda perlukan adalah yang penting kewajiban saya, hak saya dinafkahi lahir batin, saya dipenuhi, saya tidak begitu sengsara. Biasanya sengsaranya hanya batin itu bisa dirubah responnya. Tapi kalau fisik, misalkan Anda nggak makan, fisik Anda lemah ya, nggak makan itu jadi lemes gitu ya, itu harus minta pada suami untuk jangan memprivasi keuangan, memprivasi apa, karena belum stabil di dalam kebutuhan pokok di keluarga Anda. Kalau dia justru memprivasi pada kondisi Anda tidak baik secara kebutuhan pokok, Anda sandang pangan papanya tidak terpenuhi, tapi suami memprivasi sosialnya, nah suami Anda itu yang perlu diterapi ya. Gitu. Ya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan istri ketika mulai merasa ada yang disembunyikan oleh suami? Temui dia, sentuh dia, atau ajak bersetubuh, kemudian lakukan kalau saya istilahnya foreplay ya, yang nyaman gitu ya, dan bicaralah apa yang Anda keluhkan dengan tetap menjaga kestabilan gairah dirinya, rangsangannya. Anda jaga, Anda sentuh, Anda tahu di mana harus sesuatu yang membahagiakan suami, dipijat, gitu ya. Anda tanya, Anda bisa tahu ketika Anda tanya, dan sampaikan apa keluh Anda. Ini bukan keluh saya, ini mencari titik baik, titik kebenaran, titik keharmonisan rumah tangga. Anda sampaikan, nanti suami akan jawab. Sentuh, lakukan di momen-momen ketika Anda bisa berkomunikasi baik secara verbal, sentuhan, tindakan, pijatan, pelukan, atau mungkin sambil mendidik anak, misalkan ya bareng-bareng belajar mempelajari anak, ngarahin apa, terus Anda mungkin sedang bersama dalam satu kelompok, atau Anda istri, kemudian ada saudara, ada orang-orang yang menyenangkan ketika diajak ngobrol, ada bicara, orang-orang yang kita menyenangkan diajak bicara, Anda selipkan nasihat yang berupa pertanyaan. Nanti di situ akan terbuka dan suami tidak tertutup. Ya. Ya. Lalu bagaimana cara menanyakan atau mendekati suami tanpa membuatnya semakin tertutup? Ini harus dipahami, sukanya suami apa. Kalau suami suka disentuh, sentuhlah. Kalau suami suka dengan pandangan wanita cantik, dimanjakan penglihatannya, Anda harus dengan berdandan cantik. Kalau suami suka wangi, bersih, Anda harus wewangian dengan wewangian. Kalau suami tidak suka begitu, sukanya di chat aja, ya chatlah dengan cara yang sopan, ramah, dan menyenangkan, memahami hati laki-laki. Itu.
Kalau Anda nggak bisa komunikasi yang baik, belajar. Tanya saya, boleh. Belajar punya belajar bahasa boleh, belajar memahami hati suami boleh, belajar bagaimana berkomunikasi yang baik boleh. Dan ada amalan yang harus dijalankan biar hati Anda tetap bisa mentransferkan komunikasi hati yang baik. Itu cara. Harus ini dipahami ya. Anda punya karakter suami yang seperti apa? Konsultasilah kepada saya. Oke? Ya. Mengapa penting bagi istri untuk tetap tenang dan tidak langsung menuduh tanpa bukti? Ya kalau nggak ada bukti nggak usah tuduh. Tenang aja. Tetap tenang karena Anda nggak ada bukti. Karena laki-laki itu kebanyakan berpikir ya. Jadi kalau pikirannya tidak ada bukti, tidak ada kebenaran, Anda menuduh, Anda bisa digampar atau paling tidak digoblok-goblokin lah ya. Kalau Anda punya bukti, ya boleh ngomong. Kalau nggak ada bukti, tenang aja. Cari bukti kalau nggak bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan ya udah abaikan, kemudian cari arah yang baru, cari solusi yang baru. Gitu. Ya, lalu bagaimana cara menjaga komunikasi yang sehat agar istri tetap bisa waspada tanpa menimbulkan konflik besar? Oke. Saran saya datang kepada saya. Ini cara mengatur komunikasi ini harus bareng. Saya pengen tahu masalahnya apa hambatan di dalam rumah tangga Anda apa. Nanti ada urutan komunikasi yang harus diskemakan biar nanti mengarah kepada tujuan yang membahagiakan, mengharmoniskan, menenteramkan diri Anda dan keluarga Anda. Komunikasi tidak gampang ya. Anda mengawalnya pun setiap orang beda-beda. Ada yang disapa justru marah. Ada yang tidak perlu disapa, cukup dikedepin matanya, dia jadi tersentuh hatinya. Nah, makanya ini perlu dipahami dari sumber mata batin atau sumber panca indera apa yang disukai suami. Apakah dari pandangan, dari suara, dari sentuhan, dari aroma, dari rasa, dari makanan, dari minuman, dari diajak bercanda, dari diajak bersetubuh. Itu harus dipahami mana yang paling disukai oleh suami Anda. Dari situ Anda mulai komunikasi. Gitu ya. Konsultasi ke saya. Bagaimana cara agar istri tetap kuat secara mental dan emosional dalam menghadapi situasi ini? Serahkan ke Allah. Karena perempuan mikirnya nggak bisa panjang, dia hanya merasanya lebih panjang, lebih lebar, lebih bisa dalam. Tapi kalau suruh mikir, lebih menang laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki yang nggak bisa mikir, ya itu sifat perempuan. Nah, nggak usah banyak mikir, serahkan ke Allah, lakukan amalan yang saya ajarkan. Udah, nanti akan berubah. Kalau Anda nggak tahu amalan yang saya ajarkan, kontak saya. Nggak usah mikir, serahkan ke Allah. Itu caranya. Walaupun ada tindakan-tindakan yang memang harus Anda tetap jaga dan pertahankan. Tindakan ya, bukan pikiran, tapi tindakan kemudian sikap, kemudian respon, ucapan sedikit, tapi tidak banyak. Yang penting Anda berserah pada Allah. Nanti akan ada insting, ada petunjuk, ada hidayah yang akan mengarahkan diri Anda untuk memperbaiki hubungan Anda. Dan itu lebih membahagiakan Anda daripada Anda memikirkannya. Serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti aturan-aturan saya. Nah, apa yang perlu diingat istri agar tidak larut dalam ketakutan atau kecurigaan yang berlebihan? Ingat yang membahagiakan diri. Ingat ketika mungkin momen Anda malam pertama misalkan seneng gitu ya, atau Anda malam pertama kesakitan, ya tahu. Ya, ingat momen masa lalu, misalkan Anda punya kenangan masa lalu yang membahagiakan dengan teman waktu kecil. Ingat
Ingat momen Anda senang lahirnya anak. Ingat sesuatu yang membuat hobi, menjadikan Anda senang, menjadi hobi Anda. Anda hobi masak, Anda hobi misalkan main piano, Anda hobi gibah yang menyenangkan misalkan ya. Itu diingat nggak apa-apa daripada mengingat sesuatu yang menyakitkan. Itu aja. Ya, ini pertanyaan terakhir Guru. Apa pesan terakhir bagi para istri agar tetap bijak, waspada dan tidak mudah dibodohi oleh suami yang menyimpan rahasia? Belajarlah memahami kebutuhan istri dan kebutuhan suami. Apa sih yang diperlukan laki-laki, apa sih yang diperlukan seorang perempuan? Apa batasannya saya menjadi perempuan yang baik atau istri yang baik? Apa batasannya saya memberikan saran kepada suami? Belajar memahami rumah tangga, belajar memahami rasa dalam batin Anda, belajar memahami keterhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Nah, kalau Anda tidak tahu, Anda belajar hal yang apa? Belajar dari apa masalah Anda saat ini. Belajar boleh kepada saya atau Anda yang Anda percaya sebagai konsultan. Ingat, cari konsultan yang bisa dipercaya, jangan asal bercerita tentang ini kepada orang yang tidak tahu, yang tidak bisa mengarahkan. Dia akan mengarahkan atau dia akan menjerumuskan. Hati-hati ya, tetap waspada. Paling penting adalah sadar diri. Saya itu salah apa? Saya itu kenapa alam semesta menghadirkan suami yang seperti ini? Anda koreksi. Kalau Anda tidak bisa mengkoreksi, tanya kepada orang yang bisa mengkoreksi diri Anda. Itu ya, ke konsultan yang Anda percaya. Koreksi diri, pahami diri. Ya. Baik, terima kasih Guru. Saya rasa ilmunya luar biasa sekali. Dan semoga saja pemirsa yang menonton video ini bisa menyerap dan menangkap ilmu yang Guru berikan. Serta semoga para istri yang saat ini sedang terluka bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.